Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas ada 3 panglima yang ditunjuk Nabi, kemudian semuanya syahid, semuanya gugur. Yang pertama kemarin, sinten Pak? Ibu-ibu barangkali masih ingat? Sinten? Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib. Tapi yang pertama bukan Ja'far. Zaid bin Haritsah, putra angkat Nabi. Kemudian baru Ja'far bin Abu Thalib, yaitu sepupunya Nabi. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha, orang yang biasanya membuat syair. Nah, para jamaah sekalian, di hari ke-6 itulah kaum muslimin tercerai-berai. Sebab nopo kemarin? Sebab diserang dalam posisi yang belum siap. Bagaikan, kalau bahasa Indonesia itu bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Kira-kira begitu. Sebab panglima tiga-tiganya gugur. Dan bendera sempat jatuh. Padahal bendera ini adalah merupakan simbol bahwa kalau bendera masih terangkat dengan tinggi berarti perlawanan masih kuat. Tetapi kalau bendera itu jatuh dan tidak terlihat maka semangat yang lain akan turun dan itu membahayakan. Para jamaah sekalian, di perang Mu'tah ini seorang yang baru saja masuk Islam, sekitar 4 bulanan, yaitu Khalid bin Walid, itu ikut di dalamnya. Jadi Khalid itu ikut perang Mu'tah ini. Perlu kita ketahui itu. Nah, beberapa saat kemudian ada seorang sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar, seorang pemberani, Sabit bin Aqram, yang waktu sebelum penyerangan ada rapat yang mengatakan bahwa saya ikut perang Badar. Saya menyaksikan bagaimana pasukan yang jumlahnya sedikit mampu memporak-porandakan pasukan yang jumlahnya besar. Itu Zaid bin Aqram. Melihat bendera yang tumbang, kemudian Sabit ini lari menuju ke bendera. Dan akhirnya dapat, kemudian beliau ini mengangkat bendera tinggi-tinggi dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil pandangan matanya ini menoleh ke sana kemari, tetapi bukan mencari musuh. Yang dia cari adalah Khalid bin Walid. Aina Khalid? Aina Khalid? Di mana Khalid? Ternyata Khalid berada di barisan terdepan. Kemudian ketika ketemu Zaid bin Aqram ini, kemudian mengatakan, "Ya Khalid, khudur rayah." Wahai Khalid, ambil bendera ini. Kata Khalid, "Anta ahsanu minni." Wahai Sabit, engkau lebih berhak daripada aku. Sebab aku baru saja masuk Islam dan saya belum pantas untuk memimpin kalian. Wallahi ya Khalid, saya mengambil bendera ini adalah untukmu ya Khalid. Maka kemudian bendera ini diambil oleh Khalid bin Walid. Nah, para jamaah sekalian, sementara di Madinah, kemarin ada live streaming di Madinah, Nabi bersama para sahabat masih posisi berada di masjid sambil mendoakan jalannya peperangan ini. Nabi masih merunduk sampai akhirnya malaikat Jibril datang dan berbisik,
hamal ar-rayah Khalid bin Walid. Tiba-tiba Nabi terbelalak, kemudian mendongakkan kepala, Allahu Akbar. Para sahabat kaget. Ada apa ya Rasulullah? Jadi sebelumnya ustusyida Zaid bin Haritsah. Nabi menurut sambil menangis. Laki-laki ustusyida Ja'far bin Abu Talib. Laki-laki merunduk sambil menangis. Ustusyida Abdullah bin Rawahah. Laki-laki merunduk. Tiba-tiba Nabi terbelarak dan menegakkan kepalanya, Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Hamal ar-rayah Saif min suyufillah Khalid bin Walid. Fatahallahu alaihim, kata Nabi. Sekarang bendera berada di tangan Khalid bin Walid. Semoga Allah membukakan kemenangan bagi mereka. Maka ketika bendera ini berada di tangan Khalid, Khalid yang memang pemberani dan cerdas ini kemudian memetakan bagian mana atau posisi sebelah mana yang masih rawan. Maka Khalid mendatangi bagian yang rawan itu, kemudian membereskan dan memberikan instruksi untuk kumpul dengan yang lainnya, menyatu kembali. Ini beres, Khalid kembali mencari tempat yang rawan, dia berada di sana, beres, cari tempat lagi, dan seterusnya. Hingga para jamaah sekalian, tentara yang tadi sudah terseret, tercerai-berai, ini kemudian mampu menjadi satu kembali. Berkat, sinten Bapak? Khalid bin Walid. Jadi kalau ada, itu rawan, maka Khalid segera memacu kudanya dengan cepat-cepat dan membereskan di sana. Dan perlu kita ketahui bahwa Khalid bin Walid itu kalau perang itu tangannya dua-duanya membawa pedang. Jadi bukan satu pedang terus satu memegang kekang kuda, bukan. Tapi kedua-duanya menggunakan pedang. Jadi ada dua orang yang kalau perang menggunakan dua pedang, yaitu Khalid bin Walid dan yang satu adalah Az-Zubair bin Awam. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika pasukan sudah bersatu kembali, semua orang melihat bendera yang dibawa Khalid, maka kemudian Khalid memberikan aba-aba, Allahu Akbar, serang. Maka pasukan yang sudah bersatu ini kemudian maju dan menyerang. Hingga sampai matahari terbenam, pasukan muslimin mampu menahan pasukan Romawi. Jadi yang asalnya sudah bercerai-berai, kemudian bersatu dan akhirnya menyerang dan mampu menahan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 pasukan itu. Hingga pasukan Romawi ini terheran-heran. Luar biasa. Ini pasukan yang sebelumnya sudah terseret ke sana kemari, tercerai-berai, kemudian mampu disatukan kembali. Saat itulah nama Khalid bin Walid kemudian dikenal di kalangan pasukan Romawi. Sampai nanti terjadi peperangan kembali dengan Romawi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, yang perang itu disebut dengan Perang Yarmuk, yang menyebabkan satu jenderal daripada Romawi, adiknya Heraklius yang namanya Georgius Theodorus, itu kemudian penasaran dengan Khalid di perang Yarmuk, nanti insya Allah sampai. Itu kemudian Georgius ini maju, aina Khalid, menantang Khalid. Nah, ternyata ketika Khalid ini keluar dari barisan, kemudian Georgius ini mengatakan, mana pedangmu? Pedang apa? Dikira Khalid ini mempunyai pedang yang diturunkan dari langit, kemudian dipakai perang sehingga menang. Karena dia mempunyai julukan Saifullah, pedangnya Allah. Dikira Khalid ini mempunyai pedang yang diturunkan dari langit, sehingga kemudian kalau perang menang terus. Kira-kira ngoten. Pedang apa? Ya kita semuanya ini pedangnya Allah. Sebab kita
memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir yang berbuat kezaliman. Maka kemudian Georgiorus ini meminta diajari Islam. Akhirnya Georgiorus ditarik di dalam pasukannya Khalid di perang Yarmuk itu, kemudian diajari cara berwudu, kemudian diajari sholat. Maka Georgiorus Theodorus ini kemudian sempat sholat 2 rakaat, Pak. Sempat sholat 2 rakaat. Kemudian perang, ternyata Georgiorus ini wafat oleh pasukannya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini adiknya Heraklius, penguasa Romawi. Nah, para jamaah sekalian, menurut jenengan nggih, tentara muslimin ini menang napa kalah, Pak? Kalah. Napa menang? Secara rumus tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sebab belum ada yang dikalahkan. Tetapi secara nilai itu luar biasa. Ibarat sepak bola ngoten nggih. Timnas Indonesia melawan timnas Brazil. Terus 0-0 nggih. Secara rumus tidak menang. Tetapi secara nilai orang sudah berdecak kagum. Luar biasa Indonesia, gak pernah ikut pertandingan dalam kejuaraan dunia, ternyata mampu menahan Brasil. Kira-kira ngoten. Nah, perlu kita ketahui bahwa Romawi pada waktu itu adalah negara adikuasa. Jadi Romawi kemudian Persia, ini saling bersaing. Nah, di zaman itu yang paling adikuasa adalah Romawi. Sebab Persia telah dikalahkan beberapa pertempuran di beberapa daerah. Jadi Romawi mempunyai ratusan ribu tentara. Sementara Madinah itu baru saja berdiri pemerintahan Islam itu. Dan tentaranya hanya 3.000 tadi. Tentaranya hanya 3.000. Jadi tidak sebanding. Tetapi mampu menahan 200.000 pasukan selama 6 hari. Ini sudah luar biasa. Ini menjadi pembicaraan di kalangan penduduk-penduduk Romawi. Nah, para jamaah sekalian, kita ini tadi membahas perang di hari kepinten, Pak? Ke-6. Di hari ke-6. Jadi di hari ke-6 itu masih bertahan. 3.000 melawan 200.000. Walaupun ada yang gugur beberapa. Maka di hari ke-6 itu bahan makanan sudah semakin menipis. Sebab mereka itu datang dari Madinah. Terus perang. Tidak ada waktu untuk mencari makanan. Jadi bahan makanannya dibawa dari Madinah. Sementara pasukan Romawi kan berada di wilayahnya. Pasti mendapatkan suplai bahan makanan yang sangat cukup. Nah, maka di hari ke-6 ini menjelang hari ke-7, Khalid kemudian bermusyawarah dengan yang lainnya. Wahai sekalian kaum muslimin, perbekalan kita semakin hari semakin menipis. Kalau kita teruskan, maka kita bisa tidak berdaya. Kelaparan, kemudian tidak mempunyai tenaga, dan akhirnya kita bisa dikalahkan. Oleh sebab itu, maka kita harus menarik pasukan untuk menyiapkan strategi dan pasukan yang lebih besar dalam peperangan ke depan. Itu yang disampaikan oleh Khalid. Nah, permasalahannya sekarang, lalu bagaimana cara menarik pasukan itu? Sebab pasukan itu kalau ditarik, lari, itu pasti musuhnya semakin semangat mengejar. Posisi berada di belakangnya, tinggal nembak saja, dipanah dari belakang. Kalau perang kan maju sama maju, Pak. Kalau lari kan posisi berada dari belakang, sehingga tinggal nembak saja. Ini yang dipikirkan oleh Khalid bin Walid. Kalau itu sampai terjadi, maka 3.000 pasukan ini bisa habis oleh 200.000 pasukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalid dalam rangka menyelamatkan pasukan ini? Subhanallah,
Allah mengilhamkan melalui kecerdasan daripada seorang yang bernama Khalid bin Walid itu. Maka Khalid bin Walid itu memikirkan bagaimana caranya tentara Romawi ini ketakutan. Jadi menimbulkan rasa takut. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Yang pertama adalah perang dari hari pertama sampai hari ke-6 itu posisi mereka tidak berubah. Yang berada di sayap kanan tetap di sayap kanan. Yang berada di sayap kiri tetap di sayap kiri. Yang di tengah juga demikian. Maka kemudian Khalid bin Walid memberikan instruksi bahwa ditukar. Yang biasanya di kanan tukar kiri. Yang sebelahnya di kiri tukar kanan. Kemudian yang biasanya di belakang tukar ke depan. Jadi perlu diketahui Pak, kalau tentara Romawi seragamnya sama, seragamnya sama, tameng-tamengnya sama, ya memang sudah mapan. Tetapi kaum muslimin ini pakaiannya tidak sama, karena pakaiannya sendiri-sendiri. Jadi berbeda-beda semuanya. Maka Khalid memberikan instruksi, tukar posisi. Yang biasanya di belakang, tukar ke depan. Untuk apa? Supaya tentara Romawi menganggap bahwa ini adalah bantuan, bala bantuan datang. Sebab dari kemarin-kemarin itu yang kanan bertemu dengan yang kanan, yang kiri bertemu dengan yang kiri. Maka ketika ditukar itu, wih, wajah-wajah baru. Berarti mendapat bantuan tambahan pasukan. Kira-kira gitu yang dipikirkan oleh Khalid. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Khalid adalah supaya mereka yakin bahwa ada pasukan tambahan untuk memberikan efek takut kepada mereka. Di malam harinya Khalid kemudian mengatakan, wahai sekalian sahabatku, kalau nanti malam saya takbir, malam jam 1, jam 2, takbir, maka sautlah takbir saya dengan suara yang bersaut-sautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kalian sambil tidur. Kira-kira bisa Pak? Orang tidur kemudian kedengaran takbir kemudian ikut takbir? Kalau tidur tidak bisa, Bu. Yang melek dulu. Melek dulu baru. Nah, karena kedengaran suara takbir, kemudian mereka saling bersautan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Agar terkesan bahwa malam itu datang bala bantuan. Allahu Akbar. Nah kalau takbirnya jam 1, jam 2, kira-kira luar biasa. Wih, bala bantuan datang. Untuk menimbulkan rasa takut. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Khalid adalah memerintahkan 50 dari pasukan sayap kanan, 50 dari pasukan sayap kiri, dan 50 dari pasukan tengah untuk menyiapkan kudanya di malam itu. Untuk apa? Jadi berapa orang berarti? 50, 50, 50. 150 orang berkuda ini, atau pasukan berkuda ini, malam-malam disuruh agak menjauh dari barak, dari perkemahan. Yang 50 berada di sana, 50 berada di sana, dan yang 50 berada di sana. Kemudian Khalid mengatakan, nanti kalau saya takbir, pacu kuda kalian sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya. Yang sana ke sana, yang sana ke sana. Bolak-balik saja. Allahu Akbar. Gerak. Satu sana, yang satu sini. Seakan-akan ini bala bantuan. Jadi suara derak kuda itu. Kemudian kepulan debu yang membumbung tinggi, itu nanti akan meyakinkan pasukan Romawi bahwa malam itu ada bala bantuan. Ya karena malam nggak kelihatan, disiasati itu. Kalau siang nggak akan berani, malam. Itu dilakukan berulang-ulang. Jadi Allahu Akbar. Begitu sampai di tenda, yang di tenda kemudian nyaut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke sana. Tadi kan yang satu ke sana, yang satu ke sana. Lagi beberapa mungkin seperempatan jam ini. Lagi Allahu Akbar, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Gitu saja bolak-balik.
Sehingga kemudian ini membuat gentar pasukan Romawi. Bala bantuan nih, malam-malam datang nih. Waduh, 3.000 saja sudah repot, apalagi ini bala bantuan datang. Dan belum tahu berapa jumlahnya. Peteng Pak nggih. Peteng nggih. Kira-kira begitu. Maka di hari ke-7 ketika pasukan muslimin sudah berhadapan-hadapan, mereka melihat, orangnya beda. Kemarin bukan orang-orang ini, pakaiannya juga beda. Ini pakaiannya mboten ganti ya. Ya cuman itu wong perang, mau nyuci kapan gitu. Enggak ada. Paling bawa pakaian 3 atau berapa itu untuk beberapa hari itu. Enggak ada waktu nyuci. Yang sebelah sini juga sama. Beda. Ini pasti yang tadi malam datang. Pasti yang tadi malam datang. Dan kita tidak tahu. Maka semuanya ngepir Pak, keder. Gitu. Wah ini kalau diteruskan bisa-bisa berbahaya. 3.000 sudah repot, apalagi bantuan datang. Dan belum tahu berapa ribu yang datang. Sebab dari suaranya yang tidak malam, itu bolak-balik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira begitu. Maka mereka sudah takut duluan. Sudah, semangat perang sudah down. Lalu, apa yang akan terjadi di perang hari ke-7 itu? Bisakah pasukan muslimin yang sudah kehabisan bekal itu kemudian menarik diri atau mundur? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.